Halo kaula muda, naik pesawat pulang ke Jakarta, mampir ke Brastagi, bertemu saudara muda. Jumpa lagi dengan saya Adita, hanya di Kabar Moda. Kabar seputar layanan, inovasi, dan program transportasi di Indonesia. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai tol laut. Program ini terus meningkat dan berkembang sejak diluncurkan di tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Baik itu dari segi infrastruktur, trayek, armada, maupun juga jumlah muatan. Nah, kaula moda, walaupun masih dalam suasana pandemik, Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan dan juga mengakselerasi program tol laut. Salah satunya adalah dengan menambah trayek baru. Semua langkah ini adalah untuk membuat kesenjangan harga barang di wilayah Indonesia Timur itu terus bisa diturunkan. Kaula Moda, pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan menambah 4 trayek baru. Sehingga sampai saat ini keseluruhannya ada 30 trayek tol laut. Ini sudah berkembang sangat luar biasa ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, penambahan trayek ini melibatkan 106 pelabuhan, terdiri dari 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah. Lalu hadirnya trayek baru ini juga membuat jangkauan program menjadi jauh lebih luas. Kian banyak barang-barang yang bisa diangkut balik dari Indonesia Timur ke wilayah lain. Karena biasanya lebih banyak trayek ini mengangkut komoditas dari Indonesia Barat ke Timur. Nah, saat ini kita sudah berhasil mengangkut komoditas dari Indonesia Timur ke daerah lain. Salah satunya adalah muatannya dari Morotai. Pemkab Morotai, pemerintah Kabupaten Morotai, mampu mengoptimalkan tol laut sehingga bisa mengirimkan atau istilahnya mengekspor produk mereka keluar daerah. Lalu kaula moda, adanya penambahan trayek tol laut ini juga akan membuka pelabuhan-pelabuhan baru. Ya, ini otomatis akan terjadi seperti itu. Seperti misalnya Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fakfak di Papua. Juga Pelabuhan Korido di Kabupaten Supriori, kemudian Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura, semuanya ada di Provinsi Papua. Selain itu kaula moda, di tahun 2021 ini dilakukan juga sinergi angkutan logistik multimoda. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau kita bicara tol laut, ini kan kita bicara angkutan laut ya, sampai di pelabuhan. Tapi setelah itu yang tidak kalah penting adalah kemudian aksesnya melalui transportasi darat dan juga tentunya transportasi udara atau jembatan udara. Nah, ini yang memang penting untuk kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan keterjangkauan program tol laut ini sampai daerah 3TP. Daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Oke kaula muda, tadi saya sudah cerita panjang lebar ya soal tol laut dan juga pembukaan pelabuhan baru. Nah, di Januari lalu, pelayaran perdana program tol laut dari wilayah selatan menuju utara Papua menggunakan kapal logistik Nusantara II telah sukses dilaksanakan. Mantap banget kan? Kapal logistik Nusantara II ini berangkat dari Merauke dan tiba di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan mengangkut barang-barang bahan kebutuhan pokok yang penting. Kaula moda, ini sebenarnya sewujud penting loh dari apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah kaula muda, itu tadi kabar moda seputar informasi program tol laut. Masih banyak kabar-kabar yang lain ya, ikuti terus kabar moda karena ada banyak informasi yang seru mengenai transportasi di Indonesia. Kalau Anda sudah divaksin, jangan lupakan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan, apalagi kalau Anda menggunakan transportasi umum. Saya Adita, ikuti kabar moda selanjutnya, sampai jumpa. Dan salam kaula muda.